Halo Pak Ari dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Marcel Noli Putra dengan NIM 2022 011 005. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengolah dan menggunakan software statistik, yaitu dengan SPSS. Oke, jadi di sini kita yang pertama-tama akan menggunakan variabel LA atau Lian Accounting. Sisanya itu variabel X, itu ada CI, VSC, JIT atau Just in Time, dan Balance Scorecard. Nah, data-data yang saya gunakan ini merupakan data kuesioner yang sudah dikumpulkan dan masih perlu uji instrumen kembali. Nah, di sini kita akan melakukan analisis regresi linear berganda, yang mana model regresi ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Oke. Lalu, SPSS ini digunakan juga untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu variabel di dalamnya. Nah, di sini kita akan menggunakan 5 variabel yang akan saya ulang kembali, yaitu LA, CI atau CI, VSC, VSC, JIT, dan BFC. Oke, yang pertama, kita akan melakukan uji instrumen, yang mana ini sangat penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Nah, di sini fungsinya itu untuk melihat apakah butir pertanyaan yang telah kita buat dalam kuesioner tersebut itu telah memenuhi syarat. Nah, kita ada dua syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, karena jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka peneliti ini wajib mengganti pertanyaan yang ada dalam kuesioner dan menyebarkan kuesioner ulang. Oke, yang pertama tentunya kita buka software SPSS-nya. Nah, di sini kita ada tiga jendela: overview, data view, dan variable view. Nah, di sini data sudah saya masukkan. Jadi yang pertama, dari 5 variabel, kita masukkan LA 1 sampai 8, CI 1 sampai 8, dan seterusnya sampai dengan JIT 1 sampai 8. Nah, di sini untuk default dari SPSS-nya desimalnya itu 2. Nah, di sini kita akan ganti menjadi 0 semuanya. Dan measure atau tingkat pengukuran dari bawaannya atau default SPSS itu unknown atau tidak diketahui. Di sini kita ganti ke dalam scale atau skala. Nah, kalau sudah, ini untuk variable view-nya, ada 5 variabel. Kita pindah ke data view dan kita copy paste angka-angka yang berasal dari kuesioner. Di sini bisa kita lihat dari LA 1 sampai 8, dan yang variabel terakhir itu JIT 1 sampai dengan JIT 8. Nah, kalau sudah, yang pertama, kita akan mulai mengolah datanya. Kita klik Analyze. Di sini opsinya banyak. Kita klik yang Scale. Ada 5 opsi ya. Lalu kita pilih opsi pertama, Reliability Analysis. Oke. Kalau sudah, kita akan klik statistik terlebih dahulu. Kita akan centang Scale if item deleted. Oke. Kalau sudah, kita klik Continue. Kembali ke jendela awal. Nah, di sini kita akan masukkan LA 1 sampai dengan LA 8 ke bagian kolom item. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita akan pilih modelnya alpha sesuai dengan default yang sudah diberikan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini muncul angka-angkanya. Nah, jadi dari sini, uji validitas variabel LA yang pertama, atau Lian Accounting. Nah, di sini akan muncul nih, tabel item total statistics. Nah, kita bisa lihat, butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correction, atau R hitung, itu lebih besar dari R tabel. Ini harus lebih besar dibandingkan dengan R yang tabel. Nah, rumusnya itu DF sama dengan N-2. Nah, N itu 100, itu banyak data. Jadi kan respondennya ada 100 orang. Nah, jadi 100 min 2 sama dengan 98. Di sini, A-nya itu atau persentasenya itu 0,05 atau 5%. Sebesar 0,197.
Kalau sudah, untuk butir pertanyaan LA1 dan LA4, nilai R hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan R tabel. Seperti itu. Di 0,197, maka butir pertanyaan atau pernyataan tersebut tidak valid. Nah, untuk butir pertanyaan selain LA2, 3, 5, 6, 7, dan 8, di sini nilai R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Nah, maka dari itu, pertanyaan tersebut atau pernyataan yang diberikan dalam kuesioner itu sifatnya valid. Tuh. Lalu kita lanjut ke uji reliabilitas variabel LA. Nah, di sini kita bisa lihat di reliability statistics. Di sini ada tiga, ada dua, sorry, crown bench alpha sama end of item. Nah, pada tabel di atas, ini kita bisa lihat nilai crown bench alpha itu 0,648 alias lebih besar dari 0,197. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa kuesioner yang kita gunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable atau dapat diandalkan. Oke, itu untuk uji instrumen yang pertama. Nah, semisal kita sudah melakukan uji instrumen yang ini, kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, di program SPSS ini, setiap peneliti itu hanya bisa mendeskripsikan analisis data statistik itu menggunakan atau melalui nilai mean, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan di software yang satunya, Ifuse, mean ini merupakan rata-rata, maksimum minimum itu nilai tertinggi dan terendah, dan selanjutnya. Oke, yang pertama, di sini kita akan gunakan data yang baru. Oke. Di sini kita file, lalu new lagi. Oke, di sini data baru ya teman-teman. Oke, di sini kita masukin lagi, karena kita ada 5 variabel, berarti ada yang pertama LA, LA. Oke, pertama kita masukkan di sini LA, LA, lalu yang berikutnya CI, PFC, lalu ada DSC, dan GIT. Kalau tidak kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini sama untuk desimalnya kita ganti ke angka 0, ini bisa di copy paste. Oke, kita ganti angka 0. Nah, measure atau tingkat pengukurannya ini kita ganti, di sini kita ganti numerik terlebih dahulu. Kita ganti scale, sama seperti yang pertama. Oke, nah, scale lalu kita balik ke bagian data view. Nah, di data view ini kita copy paste nilai skor tiap variabel. Bentar, saya akan input datanya terlebih dahulu ke program SPSS. Kita copy paste di sini. Oke, di sini kita lanjut.
Data-data yang sudah saya masukkan, jadi variabel V-nya di sini kita gunakan 5. Oke, ini width-nya kita ganti ke angka 8. Oke, desimalnya 0, measure atau tingkat pengukuran itu dalam rentang skala atau scale. Oke, lokasinya sudah saya masukkan. Lalu kita klik variabel Q, lalu kita cek. Oke, kita kembali ke data view lagi. Kita klik yang bagian analyze. Analyze. Lalu kita klik yang descriptive statistics dan pilih descriptive. Oke. Kemudian kita masukkan seluruh variabel di sini ke dalam kotak variabel LA, CI, PSC, BSC, dan GIP. Kalau sudah, kita klik option. Lalu di sini kita centang nih, domain, standard deviation, minimum maksimum, yang sudah tercentang juga dari defaultnya, kurtosis, queueness, dan variable list. Oke, kalau sudah kita continue dan kita klik OK. Di sini inputnya akan muncul descriptive statistik. Di sini saya perbesar. Nah, dalam uji asumsi plastik itu untuk yang pertama, analisis statistik deskriptif. Lalu kita lanjut ke uji asumsi klasik. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi itu pada model regresi linear OLS agar model tersebut jadi valid supaya dapat jadi alat estimasi atau alat penduga dan membuat sebuah perkiraan seperti itu. Nah, tahapannya ini dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa tahap pengujian. Yang pertama ini uji normalitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data atau distribusi data. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan uji grafik. Caranya gimana? Kita klik Analyze, lalu Regression. Kita cari Regression di bagian sini. Nah, kalau sudah, kita klik yang linear. Nah, pada kutip independen, ini kita isi LA. Kita masukkan. Nah, di kutip independen kita masukkan variabel yang sisanya. Jadi CI, PSC, BSC, dan GIP. Klik tombol plot. Oke. Kotak Y, kita isi dengan yang ini, stress ID. Dan kotak X, kita ganti yang spread. Yang opsi pertama. ZPRED. Nah, untuk kolom bawah kita centang dua-duanya, yaitu histogram dan normal probability plot. Nah, nanti akan memunculkan hasil atau keluaran berupa grafik histogram. Nah, grafik tersebut bisa kita katakan normal jika polanya melenceng ke kanan atau membentuk seperti lonceng, jadi sedikit agak melengkung. Dan grafik plot itu bisa kita katakan normal jika titik-titik itu mendekati garis diagonal atau garis miring. Nah, lalu kalau sudah kita klik continue, kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini histogramnya kita katakan normal karena garisnya melengkung seperti lonceng. Dan ini kita katakan normal juga karena grafik plotnya ini mendekati garis diagonal. Nah, titik-titiknya. Oke. Kalau sudah, kita bisa lanjut dengan menyatakan bahwa uji normalitas menggunakan grafik dan grafik plot itu dapat membuat kekeliruan jika si peneliti ini kurang hati-hati dalam mengolah datanya. Nah, lanjut kita ke ujian berikutnya. Ini namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Kelebihannya ini proses itu sederhana, simple, dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya.
Oke, langkah pertama, kita klik Analyze lagi. Lalu kita cari yang regression seperti tadi, ada di sini. Kita pilih lagi linear. Oke, muncul lagi seperti ini. Sama seperti tadi, kita masukkan LA ke kelompok dependen. Dan yang sisanya itu ke kolom yang satunya lagi. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik menu Save. Nah, di sini akan muncul nih kotak-kotak. Nah, di bagian Predicted Values, kita klik yang bagian Unstandarized. Ya. Kalau sudah kita klik Continue. Di sini akan muncul residual 1 di data view. Kita klik OK terlebih dahulu. Kita seperti tadi. Ini scatter plotnya berubah. Kita klik lagi Analyze. Lalu kita klik Non-Parametric Test. Kita pilih yang Legacy Dialog. Nah, kalau sudah, kita pilih yang ada angka satunya, Subsample K strip S. Selanjutnya kita masukkan kotak tes variabilis dengan yang res 1 tadi. Ini res 1. Alhamdulillah sudah dicentang. Kalau sudah kita klik OK. Gitu. Di sini sudah muncul hasilnya. Nah, jika nilai di atas 0,05, maka distribusi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan jika sebaliknya, maka data itu diinterpretasikan sebagai data yang tidak normal atau rancu. Nah, data yang sudah kita hasilkan ini, kita bisa lihat angkanya di bawah 0,05, berarti data ini tidak normal. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita lanjut, ini kita unsave saja. Kita lanjut ke uji heteroskedastisitas untuk melihat kebersamaan dari variabel-variabel yang kita gunakan. Oke, lalu yang pertama kita ke uji Glaser. Kita klik lagi ke kolom Analyze, lalu Regression. Kita klik lagi Linear. Memang seperti tadi, LA ke bagian kolom dependent, dan yang lainnya ke kolom independent. Lalu sudah kita klik Save. Ini sudah tercentang, kita klik OK, kita Continue. Nanti di sini akan muncul nih, yang try kedua. Kita abaikan terlebih dahulu. Lanjut lagi, Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, di sini try yang kedua sudah masuk Unstandarized. Di sini yang lainnya kita keluarkan, lalu kita masukkan yang hasil kedua. Kita masukkan, kalau sudah kita klik OK. Oke. Nanti outputnya kita lihat yang bagian koefisien. Nah, yang ini. Oke. Kesimpulannya, jika nilai signifikansinya itu di atas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika lebih besar. Nah, di sini data yang kita peroleh ini data signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,01. Maka data yang kita uji ini terjadi heteroskedastisitas. Seperti itu. Itu untuk mengetik uji heteroskedastisitas. Oke. Lalu kita lanjut ke uji grafik scatter plot. Sama caranya kita klik yang Analyze. Klik Analyze, lalu Regression. Kita klik lagi Linear.
Oke, ini kita tukar lagi. L-nya kita masukin lagi. Kalau sudah kita klik. Oke. Nanti akan muncul di yang paling bawah. Nah, di sini grafik scatter plotnya. Nah, di gambar ini kan kita bisa lihat nih, titik-titiknya itu menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pattern atau pola. Nah, ada yang sebarannya naik, ada juga yang di bawah angka 0. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi ini dinyatakan valid sebagai alat estimasi atau ramalan ke depannya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke uji multikolinearitas. Di sini itu kita gunakan untuk melihat nih, ada atau enggaknya sebuah korelasi yang kuat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, langkah-langkahnya sama. Di sini kita klik analyze, lalu regression, sudah regression, kita klik linear lagi seperti tadi. Variabel dependennya itu LA, independennya itu sisanya. Ke sudah, klik bagian statistik, kita centang yang deskriptif. Sudah kita klik continue dan klik OK. Nah, nanti akan muncul yang bagian correlation ini di bagian atas. Kita lihat yang Pearson correlation. Lalu ada yang berikutnya juga. Nah, di tabel yang ini kita kan bisa lihat nih, nggak ada nilai korelasi yang di atas 0,8. Nah, maka dapat disimpulkan data yang kita olah ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel satu dengan variabel yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kita punya yang namanya uji hipotesis. Tuh. Ini kita close lagi. Kita klik analyze, sama seperti tadi, lalu regression dan linear. Tuh. Sama ya, dependennya LA, dan yang independennya itu variabel sisanya. PCI, PSC, BSC, dan GIP. Tuh. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nih. Kita lihat yang ANOVA. Oke, yang ini. Ini. Di sini kita bisa lihat. Ini untuk uji F, uji kelayakan model yang pertama. Lalu yang berikutnya jika uji T, kita lihat yang bagian koefisien. Di sini variabel ada X1, 2, 3, 4, yaitu variabel independen. Yang CI, VSC, dan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih hasil dari uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau secara terpisah atau terbagi-bagi. Nah, yang terakhir kita koefisien determinasi. Kita pindah ke yang model summary, yang ini teman-teman. Nah, di tabel di atas, ini menunjukkan bahwa nilai R adjusted-nya atau adjusted R square, R kuadrat, itu sebesar 0,310. Artinya, variasi perubahan naik turunnya variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31%. Nah, sementara sisanya itu sebesar 69% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti itu. Jadi saya ulang, kita lihat yang ANOVA, koefisien, dan yang terakhir model summary. Untuk melihat nilai R yang telah disesuaikan. Oke, mungkin sekian presentasi dan pemaparan dari saya terkait penggunaan software statistik yang bernama SPSS. Sekian, terima kasih.